Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak penghulu, Bapak RW, Bapak RT, seluruh yang hadir, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai yang saya muliakan, wabil khusus ketua pengurus masjid beserta seluruh pengurus masjid, imam-imam masjid, ayah bunda yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat sebaya, adik-adik kami yang kami sayangi, anak-anak kami yang kami cintai, tamu Allah sedang jamaah Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membahagiakan kita semua zahir dan batin, menyelamatkan kita semua dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, bila kita buka 6236 ayat Allah, jadi bukan 6666, tetapi 6236. Bila kita buka ibu dan bapak rahimakumullah 6666 ayat Allah, lalu ibu dan bapak cari kata halal bihalal, maka ibu dan bapak tak akan pernah menjumpai kata halal bihalal. Lalu ibu dan bapak buka pula berbagai kitab hadis, rupanya dalam kitab hadis pun tak ditemukan kata halal bihalal. Ibu dan bapak buka kitab para ulama-ulama, mulai Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, imam-imam besar lainnya. Ibu dan bapak cari halal bihalal, rupanya di berbagai kitab para ulama ini pun tak dijumpai kata halal bihalal. Bahkan ibu dan bapak, bila ibu dan bapak buka kamus bahasa Arab, bapak ibu cari kalimat halal bihalal, rupanya dalam kamus bahasa Arab pun tidak ada kata halal bihalal. Bahkan kalaulah ibu dan bapak sampai ke tanah suci, saya doakan ibu dan bapak semuanya sampai ke tanah suci. Amin. Lalu ibu dan bapak tanya kepada orang Arab, hai orang Arab, apa arti halal bihalal? Maka orang Arab pun tak tahu arti halal bihalal. Begitulah hebatnya orang Indonesia berbahasa Arab, sampai-sampai orang Arab pun tak mengerti terjemahan bahasa Arab. Ibu dan bapak yang berbahagia, jadi siapa yang pertama kali menginisiasi hadirnya halal bihalal? Halal bihalal itu ibu dan bapak adanya cuma di Indonesia. Yang pertama kali membuat adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno. Silakan hadir. Selamat datang Ustaz, sahabat kita, guru kita, Ustaz Azumah. Kami kira tadi Ustaz tidak tahu, rupanya sampai juga. Alhamdulillah. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi orang yang pertama kali menginisiasi hadirnya halal bihalal itu adalah Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Mengapa terpikir oleh Bung Karno membuat halal bihalal, ibu dan bapak yang berbahagia? Menurut Bung Karno, orang Indonesia ini unik kalau tak mau disebut aneh. Di mana letak uniknya Pak Ustaz? Kalau lawannya nyata di depan kelopak mata, maka biasanya orang Indonesia itu rapat barisannya bersatu padu melawan musuh. Coba ibu dan bapak renungkan, keris yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro melawan pesawat tempur Belanda, bambu runcing yang dipakai oleh pasukan Diponegoro melawan tank baja pasukan penjajah, itu baru padam perperangannya setelah berperang selama 5 tahun lamanya. Secara logika ibu dan bapak rahimakumullah, mana mungkin keris melawan pesawat tempur, mana mungkin bambu runcing bisa untuk bertahan lama melawan meriam Belanda, melawan meriam penjajah, ibu dan bapak rahimakumullah. Tetapi buktinya 5 tahun baru pasukan Belanda mampu memadamkan perjuangan Diponegoro dan kawan-kawannya. Mengapa demikian?
sekali lagi orang Indonesia itu kalau lawannya nyata, maka mereka akan bersatu. Kapan mereka mulai berpecah belah? Orang Indonesia itu baru mulai berpecah belah kalau sudah merdeka. Kalau sudah mulai merdeka, yang satu merasa paling hebat, yang satu merasa paling berjasa, yang satu merasa. Maka apa kata Bung Karno? Jangan kalian merasa bisa, banyaklah kalian belajar bisa merasa. Jangan merasa Bisa. tapi bisa merasa. Yang paling banyak orang hari ini merasa bisa apa bisa merasa? Merasa bisa. Merasa bisa. Bang Mukhlis, kalau kita bawa ke dalam bentuk lebih kecil, kalau ayah emaknya susah, itu dinamakan. Kalau ayah emaknya susah, biasanya anak-anak itu hidupnya seolah. Abang sayang sama adiknya, adik sayang sama kakaknya. Kapan mereka mulai berkelahi, Pak Ustaz? Waktu membagi harta warisan. Jadi kalau nikmat belum di tangan, aman, akur. Tapi kalau nikmat sudah di tangan, mulailah berkelahi, berpecah belah. Yang satu menyalahkan yang lain, yang satu menyalahkan yang lain. Ibu dan Bapak, sebelum ada masjid, membeli tanah yang bergotong royong, yang kaya dengan duit banyaknya, yang sedang dengan uang sedikitnya, yang miskin semampunya, maka terbelilah tanah, berangsur-angsur, terbelilah tanah untuk membangun masjid. Tanah sudah siap, ibu dan bapak rahimakumullah, dibangunlah masjid. Apakah mereka berpangku tangan? Tidak. Paling tidak, yang tak berduit sekalipun, mereka ibu dan bapak ikut bergotong royong. Kapan mulai mereka berpecah belah? Setelah masjid selesai. Setelah masjid selesai, yang ini merasa kaji dia yang paling benar, yang ini merasa dia yang paling benar, yang ini merasa dia yang paling sunnah, yang ini merasa dia yang paling hebat, yang ini merasa dia yang paham kaji. Orang selain dia salah. Maka tak sedikit ibu dan bapak rahimakumullah, orang berkelahi dalam masjid. Terbaru Pak, terjadi imam dengan ketua pengurus masjidnya berkelahi. Nah, beruntunglah masjid kita ini namanya Al-Munawwarah, tak akan pernah terjadi perkelahian. Namanya Al-Munawwarah, bercahaya ini. Mudah-mudahan penuh cahaya iman, penuh cahaya ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Maka pergilah Bung Karno ke Jawa Timur, ibu dan bapak yang berbahagia. Siapa yang boleh jumpai? Namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pak Kiai, ya. Saya ini risau, kata Bung Karno. Apa yang Pak Presiden risaukan? Bagaimana saya takkan risau? Belum kita merdeka bisa bersatu padu. Setelah kita merdeka justru payah bersatu padu. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Caranya Pak Presiden, kata Pak Kiai, buat sebuah acara, nama acaranya adalah Silaturahim. Namanya Silaturahim. Kata Bung Karno, kalau diberikan namanya Silaturahim Pak Kiai, mereka tak akan datang. Kenapa tak akan datang? Orang kalau sedang berkelahi, sedang bermasalah, lalu dibuat acara silaturahim, mereka sudah bisa menebak, itu acara yang bisa membasuh pangkat lingua bodoh. Ini acara untuk menyiram saya, jadi katanya. Ini acara untuk menembak saya, jadi katanya. Maka cari nama lain Pak Kiai, apa namanya? Karena rupanya orang Indonesia nih, kalau dikasih nama baru tertarik tidak? Dulu wirid ini namanya pengajian malam. Habis itu berganti wirid malam, wirid subuh, wirid zuhur. Habis itu berganti pula kuliah subuh. Kenapa disebut kuliah? Dulu ceramah itu cuma 20 menit. Sekarang di Pekanbaru orang mulai ceramah subuh jam 5:10 baru selesai jam 6:30. Maka karena lama disebut kuliah, tapi suatu kali saya pun menerima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Betul ini Ustaz Abi Edi Azhar, betul. Bisa Pak Ustaz ngisi acara kami. Acara apa itu Pak? Ngopi bareng. Kami tadi makan bersama di tempat Pak Novel. Masya Allah. Saya katakan kalau begini rasa enaknya, Bapak Ibu yang singgah ke sana insya Allah merasakan yang sama dengan saya. Betul-betul mantap. Insya Allah barokah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita doakan insya Allah laris, manis yang paling laris itulah laris manis. Ibu dan bapak yang berbahagia. Jadi kalau disebut namanya silaturahim, mereka tak datang. Bagaimana nama lainnya? Maka di Pekanbaru sekarang banyak orang merubah-rubah nama. Bisa Pak Ustaz hadir ke acara kami? Bisa. Apa nama acaranya? Ngopi bareng. Ngopi bareng itu apa? Saya bilang ngopi bareng itu Pak Ustaz ngobrol perkara iman. Jadi ngobrol perkara iman. Bareng berarti berjamaah. Jadi ngobrol perkara iman berjamaah. Maknanya kuliah subuh juga. Cuman semenjak diganti namanya dari kuliah subuh kepada ngopi bareng, makin ramai orang yang datang. Kenapa demikian? Bedanya ngopi bareng dengan kuliah subuh, yang dapat minuman macam ini Ustaz. Tapi selama acara itu disebut ngopi bareng, maka yang disediakan kopi bukan hanya Ustaz, jamaah pun dapat minuman kopi. Nah, itulah yang sering dibuat oleh nampaknya perlu juga digagas macam itu di Masjid Munawwarah. Ada masjid di Pekanbaru Ibu dan Bapak rahimahumullah, setiap Senin dan Kamis sembelih kambing. Setiap Senin dan Kamis sembelih kambing. Masjid ini disebut masjid paling aktif di Pekanbaru. Pengajiannya 1 hari 5 kali. Ustaz tetapnya saja 30 orang lebih. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah tiap hari sembelih kambing. Tanggal 1 sampai 10 Muharram tiap hari sembelih kambing. Jadi nampaknya Munawwarah takkan berapa lama lagi ini. Apalagi tadi malam dah mulai sembelih kambing. Ibu dan bapak rahimahumullah. Maka cari aku nama yang lain Pak Kiai. Dipikir-pikirlah oleh Kiai Haji Abdullah Rasulullah. Mereka ini kan sudah saling mengharamkan hatinya. Maka nama acaranya adalah halal bihalal. Apa maksudnya saling mengharamkan hati? Apa dia? Selama pengurus masjidnya masih dia, maka sampai mati aku tak akan datang ke masjid. Itu namanya haram biharam. Selama imam masjidnya masih dia, ini bukan Pak Imam kita, bukan Pak Ketua kita. Selama imam masjidnya masih dia, kata dia, maka aku takkan pernah sholat di sini. Saya dahulu pernah ada jamaah yang tak mau sholat di belakang saya. Satu orang, tak apa pasal wallahu a'lam. Ada pula masalah yang ketiga di masjid. Selama karpet masjidnya belum mencong ke kanan, ini banyak pula kasusnya. Kenapa karpetnya mesti dimencongkan ke kanan? Karena menurut ukuran mereka, kiblat lama ini tak persis menghadap ke arah kiblat. Saya pun risau. Kebetulan Ibu dan Bapak saya diberikan amanah menjadi Ketua Umum IKMI Wilayah Kota Pekanbaru. Saya kumpulkanlah pengurus-pengurus masjid, saya kumpulkanlah para mubalik, saya undanglah 4 penceramah. Yang pertama adalah orang Kemenak, hadir Pak Dahlan Jamil, sekarang Ketua FKUB Kota Pekanbaru. Hadir pula dari MUI, Profesor Dr. Haji Akbar Izan, Ketua Umum. Hadirlah dari Mufti Kota Pekanbaru, Dr. Haji Muwati Muhammad Saleh. Hadir pula kemudian akademisi Buya Dr. Hajar Hasan. Ibu dan Bapak rahimahumullah, kita azan dulu. Ya nanti sama. Kita azan dulu, sholat dulu, habis itu kita mengaji, kita lanjutkan. Mudah-mudahan barokah. Amin ya Rabbal. Amin. Ingat kaji kita sampai ke Dr. Hajar Hasan. Ingat kan? Ya, ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Munawwarah Pasar Dayun rahimakumullah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, bahkan masjid setelah siap pun tak sedikit orang berkelahi. Tadi sudah kita contohkan ibu dan bapak rahimakumullah, ada yang berkata, selama pengurus masjidnya masih dia, maka saya takkan datang ke masjid ini. Ada pula yang mengatakan, selagi imam masjidnya masih dia, maka saya takkan pernah datang. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, selagi arah kiblatnya masih ke tempat yang lama, maka saya takkan pernah datang. Ibu dan bapak rahimakumullah, banyak masjid yang dahulu arah kiblatnya seperti tempat kita ini, lurus ke depan. Sekarang karpet-karpet pada dipotong-potong. Ibu dan bapak rahimakumullah, diarahkan mencong ke kanan sedikit. Saya ibu dan bapak rahimakumullah mengumpulkan 4 ulama di IKMI wilayah Kota Pekanbaru. Kita hadirkan pengurus-pengurus masjid, kita hadirkan kemudian para ulama sekota Pekanbaru. Bicaralah 4 orang. Salah satu yang berbicara itu namanya Dr. Hajar Hasan. Dr. Hajar Hasan ini udah bapak pakar ilmu falak, pakar masalah kiblat. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata beliau? Saya baru sekali itu mengetahui Ustaz Azumah. Apa kata beliau? Mengukur arah kiblat ini, ibu dan bapak rahimakumullah, jangankan berbeda tahun, jangankan berbeda bulan, jangankan berbeda pekan, jangankan berbeda hari, dalam satu hari yang sama saja, ibu dan bapak rahimakumullah, mengukur arah kiblat di pagi hari bisa berbeda dengan mengukur kiblat di jam 2 siang hari. Masya Allah. Rupanya bisa berbeda antara pagi dengan siang. Apakah lalu kena ada perbedaan sedikit kita alih-alih terus karpet ini? Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang gara-gara tak lagi karpet tuh diserongkan, kembali keluruskan, ibu dan bapak rahimakumullah tak lagi mau datang ke masjid. Maka kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, mesti dibuat acara, nama acaranya halal bi halal. Untuk apa gunanya? Selama ini dia mengharamkan, katanya takkan datang ke masjid. Selama ini pengurus, selama ini imam selagi arah kiblat begini, saya takkan datang ke masjid. Maka malam rupanya terbuka pintu hatinya ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu meneteslah air matanya. Apapun itu yang akan ku perkeraskan, apapun itu yang sebetulnya ingin ku pertahankan, apakah ini betul-betul membela kebenaran atau hanya sebatas egoisme diri ibu dan bapak rahimakumullah. Maka terbuka pintu sadar, besok subuh datang dia ke masjid. Rupanya dia sholat subuh berjamaah di masjid, diulurkannya tangannya kepada ketua pengurus masjid, diulurkannya tangannya kepada imam masjid. Dengan dia mengulurkan tangan tadi, maka disebutlah itu halal bi. Sebelumnya haram bi haram, sekarang halal bi halal. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, selagi belum mencong takkan saya ikut sholat di sini. Sekarang semua orang tetap mempertahankan ke depan ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya ikut juga ada sholat berjamaah. Berarti hati yang selama ini bermasalah sekarang sudah mulai terurus masalahnya. Maka jadilah kehadiran dia itu disebut halal bi halal. Maka ibu dan bapak, ayah bundaku sekalian, guru-guruku sekalian, ibu dan bapak rahimakumullah, anak-anakku yang berbahagia, halal bi halal itu pertama merekat yang retak, yang kedua menyambung yang putus, yang ketiga mendekatkan yang jauh, yang keempat menyelesaikan segala yang busuk, yang kelima mencairkan segala yang beku. Jadi kalau ada orang setelah halal bihalal yang jauh tetap jauh,
yang putus tak juga tersambung, yang selama ini retak malah menjadi pecah belah, yang selama ini kusut makin menjadi kusut masalah. Ibu dan bapak rahimakumullah, berarti percuma dia hadir acara halal bihalal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita membuat acara halal bihalal ini, Pak Ustaz? Ibu dan bapak, manusia ini lumbungnya salah, lumbungnya dosa. Tidak ada ganding yang tak letak, tak ada ranting yang tak bisa patah, tak ada manusia yang takkan salah. Kalau tak letak bukanlah gading, kalau tak bisa patah bukanlah ranting, tak salah, tak manusia namanya. Maka ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala dua tugas kita, minta ampun dan minta maaf. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita awali Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kita akhiri dengan wa'fu anni, maafkan aku. Sedangkan kepada sesama manusia, kepada bapak rahimakumullah, hubungan berhorizontal, apa yang mesti kita lakukan? Meminta maaf, meminta memberi. Meminta maaf itu penting, memberi maaf jauh lebih penting. Kalau meminta maaf itu berat, memberi maaf jauh lebih berat. Apalah seorang ibu-ibu, apalah payahnya memberikan maaf, Ustaz? Yang berat itu meminta maaf. Meminta maaf itu berat, lawannya satu, namanya egois. Orang ketika nak meminta maaf, apa kata iblis? Mau dia meminta maaf, harap betul kamu nak berkawan dengan dia, maka tak jadi meminta maaf. Lawan kita meminta maaf ini hanya adanya rasa diri, keegoisan diri, keangkuhan diri, merasa diri tinggi, merasa diri hebat, malu kalau meminta maaf. Hanya itu lawan kita. Kalau memberi maaf itu lawan kita adalah jika kita tahu salah orang itu apa, itu tak mudah memberi maaf. Datanglah Ibu A menelpon Ibu B. Assalamualaikum Ibu B. Waalaikumsalam. Saya nak minta maaf kepada Ibu B. Tak usah minta maaf. Kita ini kan sesama anggota pengajian. Tak mungkin ada salah yang tak bisa dimaafkan. Tapi sekali ini Ibu, saya harus bertemu dengan Ibu. Saya harus minta maaf secara langsung. Sudah saya maafkan. Kemarin kan kita sudah halal bihalal di masjid, dan terdengar Ustaz ceramah, dan selesai dah sudah. Apa kata Ibu A? Rasanya belum selesai kalau saya belum ceritakan masalah saya kepada Ibu. Hingga saya betul-betul ingin Ibu memberikan maaf. Ayolah, sudahlah, datanglah ke sini. Datanglah ke situ Ibu dan Bapak rahimahullah. Sesampai di rumah Ibu B, itulah Bu, saya nak minta maaf kepada Ibu. Apa betul salah Ibu? Hingga betul-betul serius betul nampaknya minta maaf. Dulu kan suami Ibu pernah tak balik-balik 2 bulan. Lalu macam mana kata dia? Itulah masalahnya. Selama suami Ibu tak balik-balik 2 bulan tu, dia di rumah saya. Maka memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Kalaulah tahu mertua kita, kita menceritakan dia. Kalaulah tahu orang tua kita, betapa kita pernah sesekali kadang-kadang nongol hati kepada mereka, maka belum tentu kata maaf semudah yang kita bayangkan. Maka Ibu dan Bapak rahimahullah, yang bisa mendorong kita memberi maaf itu satu. Apa itu Pak Ustaz? Kalau Ibu dan Bapak hobi meminta ampun, minta maaf kepada Allah, maka layakkanlah hati Ibu dan Bapak memberi maaf kepada orang lain. Bagaimana Ibu dan Bapak nak meminta ampun, nak meminta maaf kepada Allah? Bagaimana aku bisa memberikan engkau ampunan? Bagaimana aku bisa memberikan engkau kemaafan? Sedangkan hatimu membusuk hati dengan tetanggamu, sedangkan engkau berputus tali silaturahim dengan sahabat seperjuanganmu, engkau tak tegur-tegur dia. Apa betullah masalahmu? Sedangkan engkau tinggalkan sholat, nyawamu dariku, tubuhmu aku yang buat. Semua yang engkau dapatkan hari ini engkau minta kepadaku, berani engkau menantang kepadaku, itu pun aku maafkan dirimu. Sedangkan engkau adalah seorang pendendam dalam hidupmu. Jadi Ibu dan Bapak rahimahullah,
Janganlah sampai kita ini tidak memberi maaf. Berilah maaf agar kita layak dimaafkan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jangankan dengan yang dekat-dekat, dosa kita dengan orang jauh saja banyak. Jangankan dengan yang dekat-dekat. Dia Ustaz Azumar, semakin sering kita berjumpa, semakin sering kesempatan berdosa. Mana contohnya Ustaz? Yang jarang-jarang saja. Saya di Pekanbaru, ibu dan bapak rahimahumullah, kebetulan diberikan amanah menjadi salah satu komisioner Basnas Kota Pekanbaru. PR kami sekarang di Pekanbaru, kalau pencapaian Basnas siap ini ke nomor 1. 22 miliar pencapaiannya. Rupanya Pekanbaru nomor 7. Kan tak mudah mendongkraknya tuh. Mendongkrak itu jangankan mendongkrak pencapaian zakat, mendongkrak orang datang bilik pengajiannya banyak. Bagaimana cara mendongkraknya itu? Dari 22 miliar siap, Pekanbaru 6,4 miliar. Macam mana mendongkraknya? Maka tanggal 31 Januari kami diberikan amanah. Maka PR pertama kami adalah mencari masalahnya di mana. Ketemulah beberapa masalah. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang mengejutkan, rupanya tak sedikit orang hari ini, Bapak Bapak rahimahumullah, itu tidak mau berzakat di Pekanbaru. Kemana mereka berzakat? Ke kampung halamannya. Wah, ini kesempatan saya lah. Mulai hari itu saya berceramah sampai tadi malam, sampai siang tadi. Selalu saya sampaikan di mana-mana. Ada orang saya bilang, kalau dia pesta yang dihambat dia jalan orang Pekanbaru, tapi membagi duit hanya mau ke kampung halaman. Yang diundang dia orang Pekanbaru, tapi bagi duit ke kampung halaman. Kalau dia sakit yang menengok dia orang Pekanbaru, bagi duit di kampung halaman. Kalau dia nak dijenguk, yang diminta dia menjenguk dia ke rumah sakit, orang Pekanbaru. Tapi mau membagi duit ke mana? Ke kampung halaman. Kenapa demikian? Karena menurut dia ini bukan kampung halamannya. Saya tengok wajahnya maaf yang tegang-tegang juga. Apa yang kalian ucap, saya bilang, di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Rupanya tak sedikit orang itu menjadikan hanya sebatas slogan saja. Kalau memang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bukankah kampungmu lah yang menyebabkan engkau terlahirkan? Tapi tak menutup kemungkinan di Pekanbaru lah engkau dimatikan. Macam ini bisa jelas. Sudahlah zakat malmu kau bawa ke kampung, zakat fitrahmu pun kau bawa ke kampung. Saya tak tahu sini tak juga. Tak ada kan? Di sini tak ada. Dari mana Ustaz tahu tu kalau ada sebahagian masyarakat Pekanbaru tak mau berzakat fitrah? Ini kan direkam kan, mudah-mudahan tak sampai ke Pekanbaru kan? Bagaimana Ustaz kok tahu masyarakat Pekanbaru ada yang tidak mau berzakat fitrah di tempat halaman? Saya tanya kawan saya, abang-abang kan kawan masih iya Ustaz. Berapa jumlah kakak di sini? 700 Ustaz. Kalaulah dikali 4, kok kali 4? Ayah, emak, anak 2. Ayah, emak, anak 2 saja. Itu jumlah jiwanya Pak sudah 2.800. Berapa yang mau berzakat fitrah di masjid ini? Rupanya jawabannya mencengangkan, 344 jiwa. Kemana perginya yang 2.456 jiwa? Saya tanya lagi, apakah engkau ganti dengan itu hadarmu? Saya bilang begitu. Sudahlah zakat malmu ke kampung, zakat fitrahmu ke kampung, kurban pun kau bawa ke kampung.
Dari mana Pak Ustaz tahu orang itu berzakat berkurban dengan kamu? Setiap ditanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kami ini dari panitia kurban Bu Hajah. Apakah Bu Hajah berkurban tahun ini di masjid ini? Mohon maaf Pak Ustaz, ambo ke kampung. Saya bilang, engkau katakan kepada orang kampung, hei orang kampung, terimalah kurban kami ini. Lalu orang kampung bertanya, Bu Hajah, kalau Bu Hajah kasihkan kurban Bu Hajah ke rumah kami, ke kampung halaman ini, lalu kurban Bu Hajah dapat apa tidak? Jangan khawatir. Di Pekanbaru banyak orang berkurban. Biarlah kumpulkan kurban-kurban orang Pekanbaru. Jadi kurbannya dikasih ke orang, kurban orang, dia ambil. Bulan pertama tak berhasil, Ustaz. Bulan kedua tak berhasil. Bulan ketiga, alhamdulillah kelima-limanya bekerja, komisioner. Bulan ketiga kami bandingkan dengan tahun lalu. Bulan puasa tahun lalu pencapaian kita hanya 1.090 juta. Rupanya tahun ini bulan puasa ini pencapaian kita 1.990 juta bulan. Naik lebih kurang 850 juta. Lumayan betul. Jadi di mana letak salahnya? Ada orang ibu dan bapak alhamdulillah. Saya yakin niat mereka bukan salah, niat mereka baik. Niatnya baik, nak menolong kampung. Tetapi kemudian ibu dan bapak rahimahumullah, apa kata tetangga mereka? Kaya pun engkau tak ada gunanya bagiku, hebat pun engkau tak ada gunanya bagiku, tinggi pun pangkat jabatanmu tak ada gunanya bagiku. Nah, saya menghibur ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak orang kaya, lalu kaya ibu dan bapak tak ada gunanya buat tetangga, maka dia takkan rela mendoakan ibu dan bapak. Doakan apa ya Pak? Apalah gunanya mendoakan ibu? Tak ada gunanya. Tapi paling tidak, kalaupun tak penuh ke atas, sampailah penuh Tuhannya ke bawah. Paling tidak ibu dan bapak rahimahumullah, sesekali anaknya datang beraya ke rumah kita, keluarlah walaupun hanya 10.000, 20.000, 50.000 itu, paling tidak mengalir juga di sanadnya berkata, murahlah rezekinya anda. Saya saja dah lama tak berjumpa dengan Adinda Novem ini. Yang paling saya ingat betul ibu dan bapak rahimahumullah 3 kali sudah beliau menolong saya. Padahal kami sekali berjumpa, 2 kali berjumpa ya. 2 kali berjumpa, ini perjumpaan 3 kali. Pertama dulu saya diajak makan ke rumah kakaknya, makan juga. Habis itu datang pula beliau ke Pekanbaru, masih ingat betul saya. Dihantarkan dalam makanan kerupuk apa namanya itu ya. Tak sedikit pula enaknya, betul-betul enak. Sampai pula bisa membuat saya bersedekah ke Jawa Timur. Saya titipkan kepada anak, bawa kepada kawan-kawan kakak. Ini enak, karena enak saya kirim. Kena ada pula orang kalau tak enak boleh kirim. Kalau tak enak rasanya orang coba kita kirim ke tempat saya. Ada enak boleh kirim. Saya kena enak, saya kirim. Jadi kakak bawa, kasih kawan-kawan kakak. Yang ketiga pernah boleh menolong saya, tak saya sebutkan. Tak saya sebutkan. Yang ketiga, yang keempat percuma lagi, makan lagi. Maka saya katakan, ini insya Allah barokah, 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 barokah. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, jangan bergaya. Kalau saya menengok wajah ibu ini kan wajah-wajah suka memberi namanya. Ada orang ibu dan bapak rahimahumullah, mohon maaf, orang dulu Pak itu kelebihan Pak. Orang dulu itu banyak nak hidup. Jatuh buah durian dia, nampak oleh bapak, bapak ambil, bapak hantarkan ke rumahnya. Mau dia ambil? Mau dia ambil? Ambil. Apa pula dia terlantar? Ambil. Begitu orang dulu. Iya. Sekarang boleh macam tu. Sekarang boleh macam tu. Nah, ini kita coba. Dulu berbuah saja jambu orang Pak, berbuah jambu orang. Kalau kita sapa buah jambu itu, Bu, iya Pak,
buah jambu ibu-ibu. Ya Allah ya Rabbi. Dah lama itu teringat nak ngasih. Diambilnya penjolok itu. Dijoloknya buah jambu itu dimasukkan ke dalam kantong asoy minimal setengah kantong asoy. Malu orang dulu kalau ditanya buah jambu itu dianggap disindir baru mulai jatuh sudah. Orang sekarang coba. Abang sapa buah mangganya. Abang Haji, kalau buah mangga Abang Haji apa? Onde Pak Ustaz, nggak sakit mani Pak Ustaz. Tampangnya tipis, setipis-tipisnya. Isinya bosan tebas. Manis sampai ke manis, macam gula Pak Ustaz. Ini payah mencari tampang ini Pak Ustaz. Kita mendengarkan payah mencari tampang itu payah mencari tampang itu. Ayo pada bapak rahimahumullah. Banyak orang bersakit hati pada bapak ayah bunda kalau kita tak pandai-pandai bersyarat. Maksud kita tak pelik, tapi orang memandang kita pelik. Apa contohnya? Ibu dan bapak rahimahumullah, ketika batang mangga itu masih berdaun-daunnya milik bersama, dan orang suka menanam batang mangga itu di pojok-pojok tanah. Ada juga pojok tanah, ada pojok itu tanam. Ibu dan bapak rahimahumullah, ketika batang mangga itu berdaun-daunnya milik bersama, dia berbunga-bunganya milik bersama, dia berputik-putiknya milik bersama. Ketika mulai berbuah, rupanya ada satu yang masak di belakang. Dia coba manis. Sebahagian buah mangga itu tetangga sebelah rumah dibelinya lah tali plastik itu bapak rahimahumullah. Ikatnya ujung dahan, ditarik ikat jendela rumah. Ini kalau nanti orang kalau menengok buah mangga ibu dan bapak itu masak di batang, itu putih matanya. Ini mohon maaf, betul putih matanya. Kenapa ini? Rasa-rasa manis, rasa-rasa enak. Padahal belum tentu pula. Bukan dia tak sanggup membeli, sanggup dia beli. Tapi itulah kata Nabi SAW. Sampai apa kata Nabi? La tu'dhihi, jangan engkau tiupkan angin aroma angkidrika dari periukmu, dari kualimu, sebelum kalian ciputkan sebahagian isimu kepada para tetangga. Kan itu dia ajaran Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, jika engkau memasak gulai, maka lebihkanlah kuah. Oh ibu-ibu, oh ibu-ibu. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, jika kalian memasak gulai, kata Nabi, lebihkanlah kuah. Adalah ibu-ibunya itu. Mana ada orang sekarang makan kuah, Pak Ustaz? Kita ini rata-rata besar oleh kuahnya. Bapak Ibu masih ingat kan? Dulu kita makan ayam kapan? Sekali semusim. Musim ayam sakit. Kalau masih ayam sakit sakit biasa belum dibantai. Saya pengalaman Pak, karena nenek kandung saya itu banyak ayamnya. Kami di Bangkinang memanggil nenek itu Uwo. Ketika ayam mulai sakit, saya panggil Uwo saya itu, wah ayam awak sakit Uwo. Apa kata nenek saya? Jangan bantai. Jangan membantai. Saya dari SD sudah pandai membantai ayam. Karena spesialisasi dia tukang bantai namanya. Karena tukang bantai ini enaknya, tukang bantai ini minimal kalau yang dibantai ayam itu pelit, kita dapat kepala. Kepala itu leher dan kepala saja. Tapi kalau dia agak pemurah hati, kita dapat pahanya. Maka apa kata nenek saya? Jangan bantai. Jadi macam mana Bu? Kamu ambil kucing itu diputarkan di atas ayam 7 kali putar, bacalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya praktekkanlah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehat pun luar biasa. Sehat pun luar biasa. Tak jadi makanya.
Kadang nak disepak yang penting kat lipat nak juga bergerak. Nampak yang tahu hijaunya. Saya kadang-kadang menyimpulkan setelah dewasa, dulu ayam kita sembelih dulu itu bukan ayam sakit, tapi ayam sakaratul maut. Kadang tak keluar darahnya. Pernah saya sembelih ayam itu di Daimang, sudah disembelih tak keluar darahnya. Ini ayam apa pakai ayam saudara? Adik masak juga sama yang punya aku. Apa itu pelamakan? Karena masih SD kan. Ayo udah bapak rahimahumullah. Macam itu payah orang dulu hidup. Lalu direndangnya ayam dulu selama-lamanya. Kenapa lama Pak Ustaz? Biar lama tahan. Dikasih pucuk ubi, betul? Kan dikasih pucuk ubi. Saking lamanya mengadu ayam itu, maka tanggal seluruh daging-dagingnya. Tahu kalau itu memang rendang ayam hanya nampak tulangnya dua-dua. Kalau tidak ada tulang dua-dua itu tidak tahu kita kalau itu ayam. Hancur semua daging itu, lunaklah sudah. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini enak. Makanya ketika saya tanya sama anak bulan saya, waktu masih awal-awal dia masuk, sekarang sudah mengajar. Anak pertama itu sekarang mengajar, udah bapak rahimahullah. Umurnya 18 tahun. Sekarang jadi guru di pondok pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Anak kedua perempuan, usianya 16 tahun. Sekarang kelas 6 di pondok pesantren Gontor Putri, Widodaren, Jawa Timur. Sekaligus ketua bidang pengajaran pondok pesantren Gontor Putri, Jawa Timur. Anak ketiga usianya 15 tahun, pas Mei 15 tahun. Sekarang kelas 4 di pondok pesantren Gontor Putri, Mantingan, Jawa Timur. Jadi awal-awal dulu ibu dan bapak rahimahumullah, saya tanya, berapa kali abang makan ayam? Rupanya di sana jarang makan ayam. Jadi anak-anak dulu kita makan ayam itu nak hanya 2 musim. Kalau sekarang itu enak, di mana-mana orang lauknya ayam. Dulu kami makan ayam nak 3 spot. Pertama, musim ayam sakit. Yang kedua, anak-anak yang sakit. Karena dulu kalau anaknya sakit, kita tanya istilah, ini makan apa anak? Itulah kesempatan. Betul lah ya? Yang ketiga, kapan orang makan ayam? Bila ada acara mendoa. Makanya kami dulu di pondok pesantren, kalau ada orang acara mendoa, malam pertama tak banyak yang datang, malam kedua tak banyak yang datang, malam ketiga penuh yang datang. Mengapa penuh yang datang? Karena malam ketiga itu kesempatan merubah gizi. Kadang kawan duluan ngambil ayam itu, awak ambil tangan kawan. Sekarang kue-kue acaranya tak sama lagi yang dulu. Anak-anak sekarang banyak pun kue tak diambil. Kita dulu masih ingat anak. Entah kami cuma di mana tahu kami kalau sudah acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Halal Bihalal, Nuzul Quran itu habis itu masuk satu, sini masuk satu masuk. Kadang-kadang jangankan buah, jangankan goreng, agar-agar pun masuk. Macam itu Allahu Akbar. Lalu macam itu payah hidup orang. Bertanya tetangga dia, karena dia lama merendam, apa yang ibu masak? Dia sebut menggulai ayam. Bertanya orang sebelah, apakah orang sebelah itu dapat jatahnya? Dapat. Macam itu harusnya perasaan orang. Mana ada orang dulu menjual pisang, masak pisang batunya, diperam dia, sudah menguning, buahnya hanya 2 sisir. Ibu dan bapak rahimahumullah, dibagi-bagi dia 3 buah, 4 buah, 3, 4. Yang 3 itu kasih sama indeks sebelah, kasih sama modong, kasih sama moongan, kasih. Dia jual. Macam itu payah hidup, tapi tetap nak berbagi. Betul? Betul. Ini kurban pun ke kampung juga. Zakat fitrah itu berapa duitnya bang? Kalau di Pekanbaru 30-an ribu, di sini berapa? Variasi sama ya. Hanya 30-an ribu.
meninggalmu, yang bisa saja disitulah engkau akan disolatkan jenazahnya. Kok tak rela juga dia meninggal? Ada orang macam itu? Di luar ada, itu ada. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, hidup ini Pak, peduli itu dipedulikan, hormat itu dihormati, sayang itu disayangi. Jadi kita ini janganlah boleh, paling tidak yang wajib saja kita mau menyerahkan ke orang lain dan selesai. Saya berjumpa dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Riau. Banyak orang menyebut, dia tuh nak mengambil gaji di Ustaz. Tak diambilnya gajinya pun diserahkan kepada masyarakat. Saya tanya langsung kepada beliau, betul kakak tak mengambil gaji kakak jadi anggota DPRD Provinsi Riau? Saya ambil Ustaz. Tapi kenapa orang banyak menyebut kakak tak mengambil gaji? Yang saya tak ambil itu yang bukan hak saya. Dana reses saya kasih ke masyarakat semuanya, 1 sen pun tak saya ambil Ustaz. Tapi gaji saya ambil. Macam mana lagi hidup nak saya ambil Ustaz? Mulai baju saya sampai gaji saya sampai mobil dinas saya ditanggung oleh negara. Masa saya ambil juga punya masyarakat? Tapi mencari orang macam ini langka. Saya tak sebutkan namanya biar kemudian tidak berbau promosi. Ada orang macam itu. Rupanya beliau mengambil gaji, cuman yang hak orang tak diambil. Makanya saya sampai berani mengatakan, orang tak membayar zakat itu sama dengan maling. Dari mana samanya dengan maling Ustaz? Sama-sama ngambil hak orang. Dalam 5.240.000 gaji kita, itu sebetulnya 130.000-nya uang titipan untuk fakir miskin, untuk asnaf ulama. Dalam 10 juta penghasilan kita, 250.000-nya milik orang. Allah bilang macam ni, hei fulan, 9.750.000 ambil olehmu, 250.000 itu milik tetanggamu yang fakir miskin, orang-orang du'afa, orang-orang fisabilillah, musafir, gharibin dan sebagainya. Masih bisa dia membedakan mana orang berada, mana tak orang berada. Orang tak bayar zakat itu boleh bapak rahimahullah. Dana siapa yang dia embat? Dana fakir miskin. Makanya orang tak membayar zakat di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu wajib dibunuh. Diumumkan perang, namanya perang Riddah, perang melawan orang yang menolak Islam. Yang dianggap menolak itu pertama orang murtad, yang kedua nabi palsu dan pengikutnya, yang ketiga orang yang tidak membayar zakat. Beruntunglah di Syiah ini lumayan bagus zakat. Kalau sempat tidak, itulah yang saya mengalami. Ibu dan bapak rahimahullah, apalagi dosa kita kepada yang dekat Allah. Apalagi kita suami-suami ini Pak. Suami ini banyak salah. Entah kalau bapak tidak ya. Kalau saya banyak salah saya. Salah kita sebagai suami ini banyak Pak. Minta buatkan kopi. Minta potong kopi tak potong 5 kali sehari. Mesti pula panas kopinya. Mak saya dulu almarhumah, saya pun ngopi pula. Asal dulu ngopi, marah mak saya. Kamu kira tak capek istrimu? Habis itu tak berani saya pulangi ngopi. Kalau dulu asal dulu ngopi, sekarang tak sebanyak dulu lagi. Kamu kira tak capek? Kamu kira tak mau butuh istirahat? Kita kadang-kadang suami ini kan seolah-olah ada undang-undang pasal 1 suami tak pernah bersalah. Pasal 2, andaikan suami bersalah, kembalikan ke pasal 1. Sudah dibuatkan oleh istrinya kopi,
Apa kata istrinya? Minumlah bang, nanti dingin ya. Betul ibu? Kan nampak curhatan itu. Minumlah bang, tak diminum bang. Sibuk main HP. Kalau dulu bapak-bapak ini kan kesukaannya baca Quran, ada yang suka nonton bola kaki, ada yang suka main domino. Sekarang paling banyak bapaknya suka main handphone. Ada yang ketawa-ketawa sendiri macam-macam. Kadang tidak atuk-atuk macam itu juga. Ingat kalau istrinya, minumlah kopi itu bang, nanti dingin dia. Tak juga. Sekali dia minum, rupanya 2 jam. Boleh dingin kopi kok. Yang tidak mau minum dia. Apa kata istrinya? Minumlah bang, nanti anak lasa. Anak ini kan merasa nanti tersenggol kopi apa? Tak juga. Merokok ke merokok. Akhirnya tersenggol kopi itu. Mau dia mengaku salah? Mengaku salah, dia tuh mencari salah orang ini. Yang paling banyak yang mana kakak? Ibu-ibu ada yang saya tanya. Ibu buatkan kopi suami ibu, lambat-lambat diminum dia. Sudah ibu ingatkan anak lasa. Sekarang kopi merek papa itu jatuh. Kopi itu gelasnya mereknya papa. Berserak kopinya, berserak gelasnya. Kira-kira mau suami itu mengaku salah? Curhat. Memang besar salah. Tak pula mengaku salah ya. Jadi pada bapak rahimahullah, Pak mohon maaf. Ke orang lain bisa kita mengucapkan terima kasih. Saya jarang mendengarkan seorang suami mau mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Rupanya, mohon maaf Ustaz, tidak mudah mengucapkan terima kasih kepada istri. Coba sampai di rumah nanti disiapkannya baju, Pak terima kasih deh. Itu berat bahantu lau Pak, bahantu lau. Tahu bahantu lau enggak? Tahu bahantu lau? Bahantu lau. Kalau tak terbiasa mengucapkan terima kasih, beratnya mengucapkan terima kasih. Dihidangkan nasi, mau suami mengucapkan terima kasih? Satu di antara sekian orang ayam mencari. Paling-paling suami-suami level-level Al-Munawwarah ini. Kalau Al-Munawwarah tak lagi. Kalau ada suami Al-Munawwarah tak bisa mengucapkan terima kasih kepada istrinya belum Al-Munawwarah, masih busuk masa dia, belum bercahaya dia. Apa payahnya terima kasih? Terima kasih. Kita saja Pak, mohon maaf, tukang parkir, entah sampai duit itu ke pemerintah tadi, kupon tak ada yang jelas. Benar, waktu kita datang tak nampak-nampaknya. Pas berat tadi. Saya beberapa kali termasuk orang yang mudah panak juga di macam itu. Awak mencari tempat parkir payah, tak nampak-nampaknya. Waktu belum, benar. Terus tadi, saya tutup kaca. Dulu Pak, sekarang tak ada. Saya kasih Maniko. Kadang-kadang badan ini kan tak pula kurus kan yang berarti sebelumnya pakai saya pakai baju kaos. Pakai kaos polo, saya buka peci saya ini. Saya tengok pangkat dalam kan ada orang macam ini. Awak payah parkir, tak nampak ya. Ketika mundur datang ya. Tapi ketika ada yang bagus, mohon maaf, ada seorang bapak tukang parkir kakinya sakit. Jadi kalau dia menyuruh kita masuk, dia maju, suara pun kecil.
melepaskan. Mohon maaf, kalau orang tidak nak bayar, mudah dia meninggalkan bapak, kan kaki sakit. Tapi tidak ada orang yang berani meninggalkan bapak itu. Asal dia mundur, terus ya, semua kasih, malah melebihkan. Sudahlah melebihkan, apa ucapan kita? Terima kasih. Mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan manusia. Dengan tukang parkir saja bisa kita mengucapkan terima kasih. Kok dengan istri? Menelponlah seorang ibu-ibu kepada orang di sebelahnya. Apa kata bapaknya? Iya katanya. Iya, di ruangan bapak tuh ada berkasnya. Selunak-lunaknya cakap. Habis itu menelpon lagi perempuan lain kepada dia. Iya sebentar, katanya. Tunggulah situ, katanya. Iya sebentar aja. Lalu selesai dia telepon, saya bilang, yang kedua tadi itu istri bapak, Pak. Kok tahu Pak Ustaz? Kalau orang menelpon dia, iya, di ruangan, ambil ya, ada asik di situ. Tunggu sebentar. Mengapa bisa macam itu? Kenapa bisa macam itu? Padahal datang seorang laki-laki ke rumah Khalifah Umar, hendak mengadukan istri. Sampai di depan rumah Khalifah Umar, tak jadi dia masuk ke rumah Khalifah Umar. Kenapa? Istri Khalifah Umar sedang mengamuk. Akhirnya balik dia, menengok dia balik. Khalifah Umar nampak, pulang sini. Bukankah engkau tadi datang hendak menghadap kepadaku? Betul Tuan Khalifah, tapi tak jadi. Kenapa tak jadi? Tadi aku ingin curhat tentang istriku kepada Tuan. Lalu tak jadi. Kenapa tak jadi? Rupanya istri Tuan lebih parah. Hebatnya kata dia, kok bisa Tuan Khalifah Umar tak marah? Khalifah Umar itu Pak, jangankan kita manusia, iblis pun takut dengan dia. Iblis takut dengan dia. Apa kata Khalifah Umar? Bagaimana aku akan marah dengan dia? Anakku dia yang mengandungnya, anakku dia yang melahirkannya, anakku dia yang menyusuinya. Sambil dia susukan anakku, dia siapkan makanan, lalu dia hidangkan. Berusaha dia makanan tadi enak, karena dia takut aku tak menghabiskannya. Sambil itu juga dia cucikan pakaianku, dia rapikan pakaian itu, bahkan sempat dia mengenakan kain itu kepada aku. Ketika mestinya aku mendidik anak-anakku, kadang tak sempat aku mendidik anakku karena aku melayani masyarakat, melayani umat. Maka dialah yang menjadi tulang punggung aku mendidik anak-anak. Terkadang anakku lasak, dia pun lelah, dia pun capek, ingin dia pukul anak tak sampai hati. Maka kemudian dia sampaikanlah segala kekesalan dan sedih hatinya kepada aku. Apakah boleh aku memarahinya? Terdiamlah dia. Yang punya pikir macam-macam ini kalau tidak al-munawarah. Ada suami dia berkata macam ini, kalau tidak saya cari uang bisa makan kamu, kata dia. Ada orang macam itu. Ada bu. Yang mana? Biasa bakso udah tinggi. Rezeki ini Pak saling tarik menarik. Saya di rumah, ketika saya hidup seorang diri, belum punya keluarga, makna belum punya istri, belum punya anak, keluarga kandung langsung tentu ada. Saya hanya pegawai masjid, saya imam masjid, saya digaji 250.000. Saya pun menikah dengan istri saya tahun 2002 di bulan Mei.
Jadi ini pernikahan kami yang ke-20 tahun. 2022 pas Mei. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Dalam 20 tahun ini, alhamdulillah selain 3 orang anak, kita punya perusahaan, kita jadi pemimpin ini, pemimpin itu. Saya yakin salah satu doa yang paling hebat selain doa emak dan ayah kita. Doa paling hebat selain doa emak dan ayah kandung kita, doa siapa? Doa istri. Maka dengan istri jangan pelit. Dengan istri itu jangan pelit. Saya doakan mudah-mudahan habis ceramah ini uang belanja ibu naik. Bagaimana Allah akan mencurahkan kepadamu jika engkau berhitung dengan istri, dengan orang lain berebut membayar, berebut mentraktir, sedangkan dengan istri kita berhitung. Saya berjumpa dengan Pak Haji Satria Jafar. Beliau kaya raya waktu itu, saya masih meniti, saya masih menyewa rumah orang. Apa katanya? Kalau engkau nak kaya, kenyangkan perut istrimu, maka Allah kenyangkan perutmu, perut istrimu, perut anak-anak. Kenyangkan perut anak-anakmu, kenyangkan perut istrimu, maka Allah kenyangkan perutmu, perut istrimu, perut anak-anakmu, dan perut orang lain yang kau cintai. Jadi kalau suami itu suka memberi kepada istri, maka Allah yang akan menjamin rezekinya. Iko nak duit banyak dia dua-dua dia ini piti mau beli itu saya. Dah pucet muka ibu tunggu mana-mana. Dari tahun dulu menikah sampai kami minta naik. Kalau duit tak ada sama hidup dirasa. Tapi kalau ada duit itu jangan yang bapak-bapak berdaya. Ya macam itu ibu. Kalau ada jangan boleh. Karena istri kita tuh bahagian diri kita, dia pakaian kita. Bagaimana istri nak cantik? Istri orang cantik dia bersoleh. Paling tidak dia pergi bersenam. Bersenam itu duit. Bagaimana dia nak cantik? Badan dia dah dia perlu untuk berenang. Berenang itu duit. Bagaimana dia nak cantik? Bibir dia dah mulai pucat. Dia nak pakai lipstik depan bapak. Dia nak pakai Mirabella depan bapak. Macam mana dia nak pakai Mirabella? Sedangkan uang untuk Mirabella kita bapak siapkan. Termasuklah pakai kerotek, klip-klip. Padahal itu bapak rahimahullah. Istrinya pakaian juga. Begitu juga dengan anak. Saya hari Selasa kemarin mengaji tentang hadis-hadis adab kepada karyawan, adab terhadap sopir, adab terhadap pembantu rumah tangga. Ya Rasul, kata seorang sahabat, aku punya seorang pelayan. Pelayanku ini yusibu wa yazlimu, selalu melakukan kesalahan dan kezaliman. Apa kata Nabi? Engkau maafkan dia kulla yaumin, setiap hari 70 marrah, 70 kali. Dengan orang lain saja kita disuruh memberikan maaf 70 kali. Masa ada suami tak bisa memaafkan istri? Macam itu juga ibu-ibu. Oh ibu-ibu, ada hasil penelitian di usia tua bapak-bapak lebih cepat pikun dibandingkan ibu-ibu. Mengapa demikian? Biasanya ibu-ibu, anak kalau mulai berhasil, yang dia senangkan hati ibunya, dibelinya baju ibunya. Sedangkan ayahnya tak dibelikan. Dibelikannya jilbab ibunya. Sedangkan peci ayahnya, peci hitam ayah dan merah. Aslinya peci itu hitam, sedangkan merah dan itu. Kalau dia nak mengumrohkan, maka yang dia umrohkan ibunya, bukan ayah. Sudahlah macam itu anak. Tapi rupanya ibu di usia tua cenderung menepikan suaminya.
Tak sedikit seorang istri di usia tua lebih mau membantu anaknya, lebih mau berlama-lama di rumah anaknya, bahkan rela menjadi pelayan anak daripada anak-anaknya. Dia yang menjaga cucunya, sedangkan suaminya tersia-siakan. Banyak ibu-ibu di usia tua lebih sibuk mengurus percucuan dibandingkan bersuamian. Tapi kan kalau sudah al-munawwarah mereknya, tentu tak macam. Jadi kita ini memang harus berhalal bi. Sebetulnya banyak yang hendak saya sampaikan, tapi rupanya ceramah ini sudah lebih 1 jam. Jadi kalau lebih lama pula ceramah ini, kata Ustaz Abdul Somad, tidak menempati ukuran air minum yang bagus ini. Jadi pada Bapak rahimahullah, itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Lain kali kita berjumpa, lain kali kita bersua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقوم بالحياة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والعافية والمغفرة والصحة والقوة والهداية والعناية على هذه النية وعلى هذه الجماعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الساجدين وجهك المسبحين بحمدك ونعوذ بك من المتكبرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak rahimahullah. Selamat bertemu dan kesempatan sehat dan panjang umur. Bila taufik wal hidayah wa ridha min